3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai ada baiknya di subscribe dulu, like videonya, dan komen. Bab 4506. Ini aneh. Keingintahuan Qin belum mereda. Tiba-tiba, di kolam sumber gelap, ada beberapa nafas jiwa yang muncul. Tapi kali ini, nafas jiwa lebih lemah dan kacau. Berkeliaran di kedalaman kolam sumber gelap, dia hanya bisa berenang di dalamnya. Area dan tidak dapat memasuki area periferal. Tampaknya jiwa-jiwa ini belum sadar. Dia juga merupakan kekuatan surgawi teratas dari para iblis. Qin Chen, jumlahnya luar biasa. Qin Chen maju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung mengambil tangan untuk melahap jiwa yang tidak lengkap ini. Jiwa-jiwa yang tidak lengkap ini, kacau, seperti berjalan mati, tidak memiliki kesadaran sama sekali, dan sedikit ditelan oleh kolam sumber gelap. Apa yang setan lakukan? Qin Chen mengerutkan kening. Di sini, agak aneh. Awalnya, Qin Chen berpikir bahwa kolam gelap digunakan untuk menyerap kekuatan dan menumbuhkan setan yang lebih kuat. Tapi sekarang, Qin Chen curiga lagi. Karena terlalu aneh di sini, yang membuat Qin Chen berdebar. Ledakan. Qin Chen melanjutkan. Semakin dalam Qin Chen pergi, semakin mengerikan dia merasakan kematian di kolam sumber gelap. Selain itu, ada lebih banyak jiwa yang hancur dari yang kuat, tetapi semakin dalam mereka, jiwa mereka semakin kacau, seperti makanan dari kolam sumber gelap. Hanya jiwa yang paling periferal yang memiliki kesadaran nyata, tetapi tidak dapat dihidupkan kembali. Apalagi kolam sumber gelap terbagi menjadi beberapa area. Jiwa dari area luar sama sekali tidak dapat memasuki area internal, karena nafas kematian yang kuat di sini dapat langsung memusnahkan mereka, yang juga mengarah pada setan-setan kuat dari luar yang berpikir bahwa mereka benar-benar akan hidup kembali. Termasuk iblis abadi, kita hanya melihat pemandangan yang paling periferal. Jika mereka bisa masuk lebih dalam, mereka akan mengerti bahwa apa yang disebut kebangkitan hanyalah untuk menambah makanan ke kolam yang berasal dari kegelapan. Mereka semua dalam kegelapan. Qin Chen mendesak pedang berkarat misterius untuk melahap kekuatan jiwa di kolam sumber gelap. Pedang berkarat misterius bersinar dan mengeluarkan bau yang mengerikan, yang telah sangat ditingkatkan. Dan dengan pendalaman debu Qin, segera, debu Qin mencapai kolam sumber gelap yang paling dalam. Di sini, udara kematian begitu kuat sehingga dia merasa berdebar-debar. Setan, apa yang kamu lakukan di sini? Ledakan. Udara kematian yang kuat datang. Qin Chen mendengus dingin, dan jalan kematian bergerak ke ekstrim. Dia samar-samar melihat bahwa sepertinya ada sesuatu di kedalaman kolam sumber yang gelap. Apa itu? Qin Chen tertegun. Dia mendekat perlahan dan melihat dengan mata lebar. Tiba-tiba, mata Qin Chen bulat. Di ujung kegelapan, ada ruang yang aneh. Di luar angkasa, ada bumi yang mati. Dunia bawah, tergantung di ujung kolam sumber gelap, kuno dan besar, memancarkan bau kematian yang mengerikan, melepaskan sinar energi yang kuat. Yang membuat Qin Chen semakin ketakutan adalah pusaran air yin dan yang di atas bumi yang gelap. Bumi kematian dan pusaran air yin dan yang membentuk kontras yang tajam dalam sekejap. Ruang gelap sangat luas, bumi tidak bernyawa dan mati, seperti gurun gobi yang sunyi, area lain tidak terlihat. Hanya di langit, seperti persimpangan yin dan yang, pusaran air yin dan yang mekar dengan cahaya yang mengerikan, di mana tampaknya ada misteri hidup dan mati yang melonjak. Qin Chen bertanya-tanya, tempat apa ini? Alih-alih buru-buru mendekat, dia dengan hati-hati mengamati dari kejauhan. Hanya melihat dari kejauhan, Qin Chen merasakan jantung berdebar kencang, seolah-olah itu adalah tempat kematian. Selama dia melangkah ke dalamnya, dia akan jatuh dalam sekejap. Apakah itu jalan menuju dunia bawah? Qin Chen mengerutkan kening. Namun, dibandingkan dengan sungai Gu yang saya lihat di lembah kematian pada awalnya, itu berbeda. Meskipun keduanya memiliki udara kematian, di pusaran air yin dan yang, tidak hanya ada udara kematian, tetapi juga nafas hidup dan mati yang kuat. Selain itu, ada nafas kegelapan yang kuat. Kombinasi dari tiga kekuatan memberi Qin Chen rasa ketidaktaatan yang kuat. Bocah Qin Chen, tempat ini sangat aneh. Hati-hati. Pada saat ini, Hong Huang Zulong juga terkejut, menunjukkan ekspresi terkejut dan suara yang berat. Wajahnya jarang serius.
Qin Chen tidak memiliki kata-kata, dia secara alami tahu bahayanya. Tetapi dia masih mendesak jalan kematian, melemahkan nafas penindasan yang mengerikan pada dirinya sendiri, dan mendekat perlahan. Kemudian dia melihat beberapa adegan di dunia bawah. Tiba-tiba, saya menghirup udara dingin dan pupil saya berkontraksi. Apa yang dia lihat? Saya melihat bahwa di bumi yang gelap, ada warna merah di mana-mana. Ada banyak mayat tergeletak di tanah, dan ada anggota tubuh yang patah di mana-mana. Begitu banyak yang mati, ini adalah mayat iblis, tetapi mereka semua berasal dari ras iblis yang berbeda. Mereka memiliki tulang yang besar, seperti tulang gunung. Ada sayap hitam di punggungnya, menutupi bumi. Ada juga setan suci yang bisa berdiri diam setelah jatuh, dan cahaya hitam melonjak, seperti yang suci. Ada juga banyak mayat iblis kuat yang belum pernah didengar Qin Chen. Hari-hari ini, mereka semua menumpuk di bumi yang gelap ini, dan darahnya mengalir ke sungai. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak mayat iblis di sini? Qin Chen terkejut. Beberapa dari mayat ini masih segar, seolah-olah baru saja mati. Beberapa di antaranya tampaknya telah ditinggalkan ratusan juta tahun yang lalu, tetapi tidak busuk, masih berdarah, masih bersinar, dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana tubuh-tubuh ini sampai di sini? Qin Chen terkejut. Tiba-tiba, wow, pusaran air yin dan yang terus melonjak. Dari pusaran air yin dan yang, mayat-mayat besar berjatuhan. Mayat-mayat ini semuanya adalah penjaga sihir yang kuat di lautan dewa dan setan. Itu adalah salah satu iblis yang kuat yang bertarung dengan Luo Zhen dan leluhur mereka di lautan dewa dan iblis. Qin Chen sepertinya memikirkan sesuatu, kaget di hati. Setelah jatuhnya iblis yang kuat ini, mayat akan muncul di pusaran air yin dan yang di kolam sumber gelap. Itu luar biasa. Qin Chen menatap mata besar untuk melihat. Anda dapat melihat nafas kematian keluar dari mayat-mayat ini, disertai dengan nafas kematian, dan nafas jiwa. Di bawah kekuatan pusaran air yin dan yang, roh-roh ini mencoba untuk berkumpul bersama. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya berkumpul menjadi beberapa jiwa yang hancur, tetapi tidak dapat berkumpul menjadi jiwa yang utuh. Dan jiwa-jiwa yang rusak ini hanyut perlahan, dan akhirnya memasuki kolam asal yang gelap. Siklus hidup dan mati. Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata dengan suara berat. Apa maksudmu? Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke atas. Klan iblis ini, dengan ambisi besar, ingin membangun dunia bawahnya sendiri di sini. Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu melihat pusaran air yin dan yang? Itu adalah pusaran reinkarnasi hidup dan mati. Selama orang-orang iblis di bawah induksi pusaran air reinkarnasi, begitu mereka jatuh, mereka akan tertarik ke sini untuk bereinkarnasi. Klan iblis, ini setara dengan membangun dunia bawah di sini. Bab 4507. Debu Qin menarik napas dingin. Klan iblis, tiba-tiba ingin membuat dunia bawah lagi di dunia iblis ini. Ini sungguh ambisi yang besar. Apakah itu akan berhasil? Qin Chen penuh perhatian. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia bisa melihat bahwa udara kematian melonjak di dunia bawah. Tubuh orang kuat yang jatuh dari pusaran air yin dan yang terus-menerus dihancurkan, dan kemudian nafas kematian dan jiwa ditelan pusaran air untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Aku khawatir itu sulit, Hong Huang Zulong berkata sambil mencibir, jika dunia bawah begitu baik, itu bukan dunia bawah. Reinkarnasi hidup dan mati adalah masalah jalan surga. Apa yang dilakukan iblis adalah melawan jalan surga. Bagaimana bisa mereka berhasil dengan mudah? Bukankah iblis telah berperang melawan jalan surga? Qin Chen Leng bersenandung, karena mereka berkolusi dengan klan gelap dan menginvasi alam semesta, mereka telah melanggar kehendak awal alam semesta dan bertentangan dengan kehendak awal alam semesta. Ini tidak sama. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Berkolusi dengan kekuatan gelap dan menyerang alam semesta bertentangan dengan kehendak alam semesta, tetapi menciptakan dunia bawah baru tidak hanya bertentangan dengan alam semesta, tetapi juga bertentangan dengan jalan surga di dunia iblis. Melawan dunia jahat. Ya, jika kamu perhatikan dengan teliti, apakah pusaran air yin dan yang ini menelan kekuatan langit dan bumi sambil terus menyerap kekuatan iblis? Dan kekuatan ini sebenarnya adalah kekuatan dunia iblis. Hong Huang Zulong mencibir,
karena jika kamu ingin membentuk tanah gelap di dunia ini, kamu memerlukan asal-usul. Asal-usul alam semesta sangat sulit untuk ditelan, jadi kamu hanya bisa menelan asal-usul dunia iblis. Oleh karena itu, jika setan ingin membentuk dunia bawah baru di sini, mereka hanya bisa terus melemahkan jalan surga di dunia bawah. Ketika dunia bawah benar-benar terbentuk, dunia bawah akan menghilang. Apakah maksudmu iblis ingin mengubah dunia iblis menjadi dunia bawah? Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan matanya terkejut. Itu mengejutkannya. Baru saja, dia mengerti apa yang dikatakan Hong Huang Zulong. Dunia iblis seperti dunia surga. Evolusi dunia bawah membutuhkan kekuatan sumbernya. Jika sumber alam semesta tidak dapat diserap, itu hanya dapat diserap dari sumber dunia iblis. Tapi apakah itu baik untuk iblis? Debu Qin sulit diatur salurannya. Dunia iblis adalah dasar dari klan iblis. Setelah dunia iblis dihancurkan, klan iblis tidak akan memiliki tempat untuk bergantung dan hanya bisa berkeliaran di luar. Apa pentingnya ini bahkan jika dunia bawah terbentuk? Apalagi, Qin Chen dengan hati-hati melihat tanah gelap di depannya. Di tanah gelap, kekuatan bergulir melonjak, dan setan kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Kekuatan dan jiwa asli dalam mayat iblis yang kuat ini ditelan oleh pusaran air yin dan yang, hanya menyisakan serpihan hantu yang berkeliaran tanpa tujuan. Ini sama saja dengan menggunakan yang kuat dari seluruh dunia iblis untuk memelihara dunia bawah. Tetapi perlu dicatat bahwa reinkarnasi jalan surga sebenarnya perlu masuk dan keluar. Misalnya, yang kuat bisa menyerap kekuatan langit dan bumi, dan membuat dirinya lebih kuat. Begitu yang mulia jatuh, asalnya akan kembali ke langit dan bumi, dan memperluas langit dan bumi. Siklus seperti itu, antara langit dan bumi, akan ada aliran kelahiran yang kuat, di dunia iblis, akan ada aliran kelahiran yang kuat. Tapi sekarang, jika leluhur iblis ingin menciptakan tanah yang gelap, sehingga semua orang kuat yang jatuh di lautan sihir yang kacau tidak akan kembali ke langit dan bumi, tetapi akan diserap oleh tanah yang gelap. Dalam jangka panjang, dunia iblis tidak akan menyerap kekuatan, dan pada akhirnya hanya akan ada satu hasil. Itu adalah layunya dunia iblis. Terlebih lagi, di masa depan, dunia iblis akan semakin sulit untuk memiliki yang kuat, sampai tidak ada yang kuat di seluruh dunia iblis. Apa yang sedang dilakukan Yuan Mo Laozu? Qin Chen menyipitkan matanya dan berpikir dalam-dalam. Dalam kekacauan para dewa dan lautan iblis, pulau-pulau hati ajaib yang tak terhitung jumlahnya dibangun, sehingga hampir semua kekuatan kekacauan para dewa dan iblis dapat menyerap kekuatan gelap dari kolam gelap dan meninggalkan jejak mereka di kolam gelap. Tidak peduli apakah mereka jatuh di medan duel atau tidak, selama ada tanda ki gelap di kolam gelap, begitu mereka jatuh, asal dan jiwa mereka akan diserap oleh bumi yang gelap dan kolam yang gelap. Terlebih lagi, setelah reputasi dewa kekacauan lautan sihir dapat menghasilkan orang-orang kuat diwariskan, bahkan menarik orang-orang kuat dari seluruh dunia iblis. Dalam jangka panjang, suatu hari, tidak akan ada orang kuat yang lahir di dunia iblis. Sebagai leluhur iblis, bagaimana mungkin leluhur Yuan Mo melakukan hal seperti itu? Benarkah untuk melahirkan sepotong dunia bawah di langit dan bumi ini, sehingga yang kuat dari dunia iblis tidak akan pernah jatuh dan bisa mati dan hidup kembali? Tidak. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia mendongak dengan tatapan tajam di matanya. Dia sangat akrab dengan leluhur Yuan Mo, yang bukan tipe orang yang hanya ingin membantu orang lain. Dia melakukan, benar-benar untuk diriku sendiri. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya yang saya tidak tahu. Ledakan. Qin Chen bergerak maju, aura kematian melonjak, mencoba menemukan kebenaran di bumi yang mati. Tapi saat itu, ledakan. Pada saat ini, seluruh kolam sumber gelap tiba-tiba muncul, dan embusan napas yang mengerikan mengalir ke langit, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh pulau sihir yang kacau itu bergetar hebat, dan ada napas tertinggi yang mengerikan, yang mengejutkan langit dan bumi. Merasakan nafas ini, wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat gembira dan melihat ke pinggiran kolam yang gelap. Ketika nafas tertinggi ini berdifusi, Qin Chen jelas merasakan bahwa dunianya yang kacau telah meningkat pesat, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan berdifusi dari dunia yang kacau. Pohon ajaib dunia telah menembus alam tertinggi. Qin Chen sangat gembira. Ledakan.
kita dapat melihat bahwa di kolam yang gelap, akar-akar yang mengerikan menyebar. Kekuatan akar ini telah menembus ke setiap sudut kolam gelap, dan bahkan menyebar ke sumber kolam gelap. Kekuatan kegelapan yang bergulir dilahap dengan kecepatan 100 kali dan 1000 kali lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, akarnya bahkan sampai ke tempat Qin Chen dan langsung menuju dunia bawah tanah yang gelap di depannya. Ledakan. Dunia bawah yang gelap mengeluarkan nafas yang mengerikan, dan udara kematian membubung ke langit untuk menahan invasi pohon ajaib. Namun, nafas pohon ajaib Wanji, bahkan debu Qin saat ini, sangat ketakutan. Retakan dengan cepat muncul di tanah gelap, yang langsung ditembus oleh pohon ajaib Wanji. Nafas kematian yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar secara langsung. Qin Chen Boy, apa pohon ajaib ini? Ini juga bukankah itu mengerikan? Sekarang, Hong Huang Zulong memandangi pohon ajaib Wanji dengan sembrono di kolam yang gelap, dan matanya tiba-tiba membelalak. Dia juga makhluk primordial yang lahir di kekacauan kuno. Dia telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini pertama kalinya dia melihat harta karun seperti pohon ajaib 10.000 alam. Dia baru saja menerobos alam tertinggi dan mengeluarkan napas yang begitu mengerikan. Ini luar biasa, bahkan jika itu untuk bertemu dengan puncak tertinggi. Bab 4508. Hong Huang Zulong tidak akan terlalu terkejut. Ini adalah pohon ajaib dunia, asal mula dunia. Qin Chen bergumam. Meskipun Qin Chen telah bersiap, dia terkejut ketika melihat pohon ajaib itu. Dia baru saja menerobos pohon sihir tertinggi, tetapi itu memberinya perasaan berdebar yang kuat, seolah-olah dia sedang menghadapi beberapa puncak yang sangat kuat. Mengerikan. Ini adalah satu-satunya ide di hati Qin Chen. Layak menjadi pohon asal iblis. Konon lahirnya kerajaan iblis ini karena keberadaan pohon ajaib di dunia. Bahkan Dewa Iblis, pendiri klan iblis pada masa itu, menyadari Tao di bawah pohon ini, yang membentuk ras iblis yang sangat besar. Ketika Qin Chen terkejut dan bersemangat. Ledakan. Nafas tertinggi yang mengerikan naik ke langit dan meraung. Seluruh jalan surga di dunia iblis meraung. Ini Moye. Merasakan napas ini, Qin Chen bersemangat lagi. Setelah pohon ajaib dunia menerobos alam tertinggi, penguasa iblis jurang juga menerobos alam tertinggi. Di bawah komandonya, ada dua kekuatan tempur tertinggi dalam sekejap. Keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tertinggi. Di kolam gelap, penguasa iblis jurang penuh dengan kekuatan iblis jurang yang mengerikan. Dia melihat tangannya dengan penuh semangat dan mengaum. Di bawah penindasan gila dunia jahat, surga tidak mengizinkan kelahiran kekuatan tertinggi. Namun, penguasa iblis jurang tidak bergerak. Hanya menatap langit. Lemah. Itu terlalu lemah. Saat itu, dia tertahan oleh lautan guntur selama ratusan juta tahun. Perasaan itu tidak ada harapan. Sekarang, setelah merasakan penindasan dunia jahat, hanya ada satu perasaan di hati tuannya, yaitu kelemahan. Dibandingkan dengan keputusasaan yang ditekan oleh lautan guntur, penindasan dunia jahat terlalu lemah. Rusak. Ledakan. Penguasa iblis jurang meledak dengan satu pukulan, dan kekuatan penghancur dari jalan surga di dunia iblis langsung diledakkan. Kekuatan bergulir terbelah dan rusak dalam sekejap. Ini adalah yang tertinggi. Tuan Iblis Yuan sangat bersemangat, dan pelangi muncul dari matanya. Kekuatan mengerikan menggerakkan langit dan bumi, seperti dewa dan iblis yang datang ke dunia. Saat ini, seluruh pulau bergemuruh dan bergetar hebat. Semua orang kuat di pulau itu berdebar dan melihat lokasi kolam yang gelap. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan di wilayah laut ratusan juta mil jauhnya dari pulau Luan Shenmo, Master Iblis yang menekan leluhur Iblis Luo tiba-tiba menoleh karena terkejut dan marah. Dia melihat dewa yang kacau dan pulau iblis. Di ujung, dan matanya tiba-tiba menjadi bulat. Tidak hanya dia, tetapi juga Mazu Luo, Mali dan Qian, serta banyak orang kuat yang hadir, seperti Raja Iblis Murid Hitam, semua memandang pulau sihir yang kacau dengan ngeri. Napas tertinggi yang mengerikan membuat semua orang merasakan penindasan yang kuat. Bang! Terlebih lagi, ada atmosfer gelap yang kuat, yang mewarnai seluruh lautan dewa dan iblis menjadi warna gelap. Apa yang terjadi? Banyak orang menghirup udara dingin. Udara gelap begitu mengerikan sehingga setiap orang mengalami jantung berdebar. Tidak.
Rasakan nafas gelap ini, Raja Iblis segera mengeluarkan raungan kemarahan, terlihat marah, galak. Kolam gelap. Ada yang salah dengan kolam gelap. Siapa ini? Nafas tertinggi ini adalah bahwa ada orang-orang tertinggi dan kuat lainnya di pulau sihir yang kacau dan di kolam yang gelap. Astaga, ini konspirasi. Saat ini, iblis itu hanya merasakan hawa dingin dari atas kepalanya sampai ke bawah kakinya, dan tiba-tiba dia melihat ke arah iblis itu. Bajingan, dasar kutu busuk, bajingan sialan. Raja Iblis mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, beraninya kamu berkolusi satu sama lain, beraninya kamu menarik harimau keluar dari gunung, dan beraninya kamu menyelinap ke dewa kita yang kacau dan pulau iblis. Kamu pantas mati. Hati Master Iblis itu dingin, dan dia sangat terkejut dan marah. Jika terjadi kesalahan dengan kolam gelap, membunuhnya tidak akan menenangkan kemarahan Master Iblis. Kematian. Raja Iblis meraung dan memberikan pukulan gila pada leluhur Iblis Lohe. Seluruh dunia sepertinya meledak. Dalam pukulan ini, kerajaan iblis muncul, dan ratusan juta makhluk iblis meraung. Itu adalah keinginan Raja Iblis untuk membunuh. Dia membunuh leluhur Iblis Lohe dengan gila-gilaan, bertarung sampai mati. Apa? Nenek moyang sihir Luo sedikit bingung. Apa yang dia lakukan? Kolusi apa? Apa bedanya? Dia tampak bingung. Namun, saat ini, tetapi tidak ketika dia dalam keadaan linglung, tinju iblis yang marah, kuat dan mengerikan, Luo Dimenzu dengan cepat mendesak kekuatan tubuh untuk melawan. Ledakan. Dia langsung diledakkan, dan tubuhnya hampir meledak. Formula kuno iblis surga. Nenek moyang sihir Luo Zhen meraung dan meraung. Tubuhnya mundur dengan liar, tetapi dia memegang tinjunya dengan paksa. Pergilah. Tinju iblis gagal meledakkan leluhur sihir Luo. Dia marah di matanya, tetapi dia tidak terus terlibat dengan leluhur sihir Luo. Sebaliknya, dia meraung, dan dengan orang-orang kuatnya, dia menjadi gila untuk membunuh pulau ajaib Luo. Dibandingkan dengan Luo Zhen, kolam gelap adalah tempat fundamentalnya. Pergi. Pulau Huiluan Senmo. Boom boom. Di sekitar mereka, setan kuat yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh Mali dan Cian tiba-tiba menghilang ke langit. Dalam sekejap, wilayah laut, yang awalnya penuh dengan ki iblis, tiba-tiba pulih menjadi tenang, hanya menyisakan beberapa Luo Zhen dan Mali yang bingung. Tuan Luo, apa yang terjadi? Evil Li dan api merah darah seluruh tubuh Lord Jahat, tiba-tiba datang ke tubuh Luo Zhen Jahat Zu, ragu bertanya jalan. Sekelompok orang Raja Iblis ini, tiba-tiba pergi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan semangat berkumpul sejenak. Kemudian dia melihat ke pulau sihir yang kacau dan berkata, sial, kita telah menjadi kambing hitam. Kambing hitam, wajah Luo Zhen jelek dan matanya ganas. Saya mengatakan bagaimana saya ditemukan tepat ketika saya mulai menelan ki jahat. Sekarang saya mengerti bahwa seseorang menelan kekuatan di kolam gelap di depan kita. Raja Iblis benar-benar membawa kita sebagai orang, jadi dia mengucapkan kata-kata sebelumnya. Dan pria itu, seberani surga, benar-benar menyelinap ke pulau kekacauan dan menjarah ke kolam gelap saat aku dikejar oleh iblis. Luo Zhen melihat nafas gelap antara langit dan bumi di kejauhan. Apakah kamu melihat bahwa nafas gelap yang kuat adalah gerakan yang disebabkan oleh orang itu setelah menelan kolam yang gelap? Aku sangat marah dengan leluhurku. Ledakan. Dengan raungan, gelombang ajaib di bawah tiba-tiba melonjak ke langit. Sial. Moli apa? Seseorang menanam dan menjebaknya, tetapi mereka menyerap kolam gelap di pulau sihir yang kacau. Sial. Iblis memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia telah diserang oleh banyak penjaga sihir yang kuat, seperti Raja Iblis Murid Hitam, dia masih terluka di bawah susunan sumber sihir tertinggi. Memikirkan keluhan sebelumnya, depresinya tidak bisa dilepaskan. Bajingan yang mana itu? Iblis Cian juga meraung, selain bocah Teran, hanya mereka yang menjebak orang lain, tidak ada yang menjebak bagian mereka. Saya tidak berharap untuk jatuh di sini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like videonya, subscribe dan komen.